pas presentasi nih jangan pian pian Nawaran itu. Makanya jam skripsi jualan. skripsi enggak. Aku Baik, semalam memilih satu aja di jurusannya enggak. ya, Padi nggak masalah subatinya ya. mengirimi anunya tuh jadwalnya. Virtualnya satu aja enggak? Jadwalnya satu aja, biku aja rasanya. Hmm. Oh, iya. Baik, kita mulai Pak Husen lah, Pak Padil. Ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati Pak Husain, Pak Padil, dan mahasiswa yang hari ini melaksanakan ujian skripsi atas nama Ahmad Maulani yang judul tugas akhirnya adalah ini sebentar. Judulnya perwarupa alat pengukur dan pengingat berat muatan pada kendaraan, dalam hal ini mobil, dengan bak terbuka berbasis sensor load cell dan mikrokontroler Atmega 328. Jadi waktu ujiannya ini Ahmad Maulani 45 menit. Jadi sudah terpotong kurang lebih 5 menitan. Tapi masih ada waktu, nanti ada jedanya. Silahkan dimaksimalkan. Untuk presentasi kira-kira 5 sampai 10 menit. Habis itu langsung dilanjutkan dengan tanya jawab oleh tim penguji pada hari ini. Mudah-mudahan lancar. Silahkan berdoa, langsung dimulai dengan presentasinya. Silahkan Ahmad Maulani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulani, NIM 3101 1502 2923. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir skripsi saya yang berjudul perwarupa alat pengukur dan pengingat berat muatan pada kendaraan mobil dengan bak terbuka berbasis sensor load cell dan mikrokontroler Arduino Nano atau Atmega 3. Latar belakang transportasi dari Kalimantan darat di Kalimantan Selatan menjadi salah satu yang mendukung ketersediaan barang dan jasa di masyarakat di samping moda transportasi lainnya, yaitu laut, sungai maupun udara. Banyak pedagang yang awalnya menggunakan transportasi sungai untuk membawa barang dagangannya dari suatu tempat di pelosok pedesaan. Kini sudah beralih menggunakan angkutan darat. Hal ini karena ditunjangnya oleh ketersediaan fasilitas jalan umum baik kota maupun provinsi, bahkan sampai dengan ke pelosok pedesaan. Meningkatnya penggunaan metode transportasi ini tidak disertai dengan bebasnya persoalan yang menyertainya. Banyak di antara pengguna kendaraan yang tidak menghiraukan atau mengindahkan peraturan yang berkendara dengan batas maksimal berat muatan kendaraan. Disadari atau tidak oleh pengendara, maka hal tersebut memicu permasalahan lain, di antaranya adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan oleh berlebihnya muatan pada suatu kendaraan. Dalam hal ini disebut saja pada mobil. Kelebihan muatan salah satunya dapat memicu ban pecah, sok patah, dan mesin yang kelebihan beban karena sehingga menjadi panas. Mesin dapat terbakar dan berbagai masalah lainnya pada mobil. Identifikasi masalah. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan yang terjadi saat ini, yaitu adanya kelebihan muatan kendaraan bermotor khususnya mobil dengan bak terbuka akibat ketidaktahuan pengemudi mengenai berat atau beban mobil yang dimuat ke mobil. Ketidaktahuan ini memicu terjadinya pelanggaran beban maksimal kendaraan angkutan saat dilakukan penimbangan di jembatan timbang. Akibat lainnya jika hal ini dibiarkan adalah kerusakan yang cukup parah pada rangka mobil, mesin, dan komponen mobil lainnya. Dan akibat yang lain adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan karena kelebihan muatan tersebut, misalnya ban pecah yang membuat mobil tidak dapat dikendalikan. Ruang lingkup permasalahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, pengujian dilakukan menggunakan perwarupa mobil bak terbuka yang diwakili sebuah mobil truk berukuran lebih 20 cm, panjang 30 cm, tinggi 15 cm, dengan perbandingan skala dengan mobil asli 1:50. Jika mobil aslinya berukuran lebih 1,6 meter, panjang 4,1 meter, tinggi 1,8 meter, dengan muatan 2 ton, maka saya menggunakan satu jenis, yaitu sensor load cell berkapasitas 5 kg.
Menggunakan satu sensor load cell berkapasitas 5 kg, sensor beban dipasang pada bagian depan, belakang, dan tengah di bawah bak pompa truk. Arduino yang digunakan adalah Arduino Nano. Rumusan masalah. Penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu bagaimana perancang bangun berupa sistem pengukur dan pengingat berat muatan khusus mobil dan bak terbuka menggunakan sensor load cell dan pengendali mikrokontroler Arduino Nano. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang alat yang dapat memberikan peringatan dan penghitungan beban muatan pada mobil angkutan. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan alat ini adalah mampu untuk mengukur berat beban muatan pada mobil angkutan dan memberikan informasi data beban muatan mobil yang ada di bak terbuka mobil, sehingga mobil angkutan bisa dipastikan aman dan bebannya memenuhi standar keamanan. Dengan adanya alat ini diharapkan nantinya mampu mengurangi jumlah kecelakaan yang disebabkan berlebihnya muatan pada mobil angkutan. Ini adalah kerangka pemikiran. Permasalahannya kelebihan muatan kendaraan bermotor khususnya mobil dengan bak terbuka akibat ketidaktahuan pengemudi mengenai berat yang dimuat ke mobil. Pada tahun ini memicu terjadinya pelanggaran beban maksimal. Mobil angkutan saat dilakukan penimbangan di jam tertimbang. Akibat lainnya jika hal ini dibiarkan adalah kerusakan yang cukup parah pada mobil, mesin, dan komponen mobil lainnya. Dan akibat lainnya adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan karena kelebihan motor tersebut, misalnya ban pecah dan membuat mobil tidak dapat dikendali. Pendekatan alat pengukur dan pengingat berat muatan pada kendaraan atau mobil bak terbuka berbasis sensor load cell, mikrokontroler Arduino Nano. Pengembangan komponen Arduino Nano dan hardware, pengujian algoritma whiteboard, implementasi pengukur dan mengingat berat muatan pada kendaraan mobil dengan bak terbuka, pengujian alat sebelum dan sesudah pada penelitian. Hasilnya itu adalah berupa alat pengukur dan pengingat berat muatan pada kendaraan mobil dengan bak terbuka berbasis sensor load cell dan mikrokontroler Arduino Nano. Perancangan alat ini adalah letak alat di mobil perwarupa tersebut. Ada LCD di bagian bak, lampu LED juga di bagian bak, buzzernya di bagian dekat mesin, sensor load cell-nya di bawah bak, Arduino Nano-nya di bawah mobil. Ini adalah flowchart-nya. Hasil implementasi pengujian alat pengukur dan pengingat berat muatan. Jadi di sini 1,07 sampai 1,98 itu berwarna hijau dan keterangannya aman. 2,63 sampai 2,95 berwarna kuning, artinya berhati-hati, dan 3,32 sampai 4,31 berwarna merah dan berbunyi artinya melebihi batas muatan. Kesimpulannya adalah alat dapat melakukan fungsinya jika beban muatan yang diangkut oleh truk dari 1 sampai 2,5 kg, maka lampu akan berwarna hijau dan buzzer tidak memberikan peringatan bunyi yang berarti muatan pada truk tersebut dalam kondisi aman. Jika muatan yang diangkut oleh truk beban antara 2,6 sampai 3 kg, maka lampu akan berubah menjadi warna kuning dan buzzer tidak memberikan peringatan bunyi yang berarti muatan dalam kondisi berhati-hati atau muatannya mulai mencapai batas maksimal. Dan jika muatan yang diangkut oleh truk bebannya 3,1 kg sampai seterusnya, maka lampu akan berubah menjadi warna merah yang dimana buzzer akan memberikan bunyi peringatan bahwa muatan tersebut dalam kondisi melewati batas aman. Dari hasil tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa alat ini masih sangat membutuhkan banyak pengembangan baik dari segi penggunaan dan sistem kerja, maka penulis mempunyai beberapa saran demi kemajuan dan pengembangan alat ini sebagai berikut. Pertama, yaitu sebaiknya si alat ini diharapkan bisa diperluas lagi supaya tidak hanya bisa membuat sistem simulasi untuk mengukur berat,
beban muatan mobil bak terbuka dalam berat 5 kg saja, tetapi bisa mengukur beban lebih dari 5 kg. Yang kedua, sebaiknya sistem ini tidak hanya bisa memberikan informasi beban berlebih dalam tampilan layar LCD, serta memberikan peringatan berupa bunyi buzzer saja, tapi untuk penelitian berikutnya dapat memvariasikan cara pemberitahuan informasi tersebut seperti dengan keluaran suara dan bisa terkoneksi ke smartphone supaya dapat dilihat menggunakan smartphone saja. Sekian dan terima kasih presentasi saya. Baik, silahkan mungkin ada yang mau ditanyakan atau dibahas dari Pak Hussein dan Pak Fadil. Mungkin Pak Hussein dulu nih. Walaupun mohon maaf Pak, Baru Prodi. saya terima nih. Nggih. Jadi ya dari Prodi dan ngirim filenya saya kira cuma satu kan dikirim aja Nggih. dibikin saya. Alat pengukur yang pengingat berat muatan ini khusus untuk truk bak terbuka ya maksudnya. Ya, Mark Maulani. Ya kalau alatnya hanya bicara jadi apa yang dia bingung gitu. Jadi belum terbaca dia bisa ambil pada aku membaca ada dia jawab bacanya. Cuma Nggih, Bapak Fadil alat dulu, Pak Fadil. pengukur garing, pengukur topik ya, pengukur berat kan. Ada ya. Terima kasih Pak. Oke, di sini sebenarnya kan kalau dia dari permasalahannya ini agar kendaraan bermotor dan di sini mobil ya tidak kelebihan muatan, intinya tujuannya kan. Nah, dari Indonesia sekarang dinyatakan di sini itu adanya kelebihan muatan kendaraan bermotor khususnya mobil dengan bak terbuka mengakibat ketidaktahanan pengemudi mengenai berat atau beban yang dimuat ke mobil. Nah, kemudian di sini dibuatkanlah sistem pengendali. Nah, cuman di sini kalau dilihat dari ruang lingkup, kamu nyatakan di sini ibaratnya ada skala perbandingan yang diakui yaitu 1:50, kan? Ini untuk kalau mobilnya ya, untuk bebannya kan kayak gimana? Untuk bebannya Pak, itu kan maksimal 3 kg. Maksudnya maksimal ya di sini. Dari segi ukuran mobilnya kamu mengatakan ada perbandingan skala perbandingannya ya 1:20. Iya kan? Iya. Dan untuk beratnya kenapa nggak menggunakan skala perbandingan juga? Jadi ibaratnya untuk mobil bak terbuka tadi itu normalnya berapa sih dia bisa ngangkut gitu. Nah ini kira-kira kenapa kemarin hanya saya lupa pertanyaan waktu proposal sama saya juga. Nah ini kenapa hanya 5 kilogram gitu. Padahal di sini kalau yang aslinya kan itu 2 ton ya, sampai 2 ton. Ini kalau perbandingannya 1:50 berarti berapa kilo? Nah di sini kenapa hanya 5 kilogram tadi saja? Kenapa cuma 5 kg? Untuk mempermudah pembuatan alatnya dan pengujiannya aja Pak. Mempermudah pembuatan alat dan pengujian. Mempermudah. Terus nanti dari sini kita mengetahui ibaratnya kan sebenarnya kita tujuannya ini tadi ya. Artinya agar mobil tidak kelebihan muatan ya. Jadi bukan hanya sekedar bikin ibaratnya alat yang bisa mengukur keseimbangan, kemudian jika beratnya sekian nanti muncul peringatan atau kayak gimana kan. Nah, cuman di sini kan tujuan kita di sini tadi agar ibaratnya tidak kelebihan muatan yang di sana. Nah, kemudian di sini kami juga melakukan skala perbandingan. Idealnya sih sebenarnya untuk beratnya pun ada
skala terbangnya. Jadi berarti kita bisa bicara skala terbangnya, bukan hanya bicara ukurannya saja, ukuran mobilnya saja. Tapi di sini juga ada skala terbangnya untuk muatannya. Nah, jadi ketika kita ke pembahasan ini kita mudah menghubungkannya. Nah, terus di sini ketika ke pembahasan di bagian hasil, ini ternyata kan kamu ada kemudian kan, kemudian di bawahnya ada sensor untuk beratnya tadi ya. Nah, dari ini kan dia hanya menyampaikan jika beratnya sekian, lambungnya nyala atau tidak kan. Nah, terus hubungannya dengan permasalahan tadi gimana? Untuk memberi pengingatan aja Pak. Beri Untuk memberi peringatan. Iya. Dan juga memberitahu beban muatan pada truk tersebut. Oh iya, jadi gini, maksud saya tentunya kita perhatikan kan kira-kira peletakan alatnya di mana, ya kan? Apakah ibaratnya di bawah boxnya atau kayak gimana? Letakkan alat sensornya itu di bawah bak, Pak. Di bawah bak. Di bawah bak mobil. Kalau dalam kondisi real itu ada berat tambahan kan? Iya. Itu kan sudah divalidasi Pak. Nah, di sini ada validasinya. Ada. Maksudnya kalibrasi kalau tidak salah Pak Fadil. Kalibrasi ya. Jadi memang saya bantu sedikit Pak Fadil yang kaitannya dengan apa namanya penskalaan tadi. Jadi agak sulit mencari atau ngepaskan antara apa namanya penskalaan mobil perwarupa atau prototipe ini dengan mobil aslinya dengan sensornya tadi Pak Fadil. Jadi kalau misalkan sensornya itu kan adanya kalau tidak salah dari 2, kemudian 5, 10, 20 ya kalau tidak salah ya Maulani ya. Ukuran. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan tadi kan 1:50 tuh antara mobil yang dijadikan perwarupa atau prototipe tadi dengan mobil aslinya. Jadi kalau misalkan yang 2 ton atau 2000 kilogram itu sensor yang ada itu tidak cukup juga. Kalaupun yang digunakan 20 kilo kali 50 itu kan baru 1000 ton Pak Fadil. 1000 ton, 1000 kilo atau 1 ton. Nah, jadi belum bisa mencapai perbandingan yang sesuai dengan mobil aslinya. Jadi memang itu harusnya memang dijadikan keterbatasan dari alat atau perwarupa ini si Maulani. Jadi kan tadi kan Pak Fadil menanyakan kenapa tidak bisa disamakan. Karena memang mencari sensornya untuk menyamakan itu yang sulit. Jadi tidak bisa langsung serta-merta disamakan ininya perbandingannya. Gitu mungkin Pak Fadil menambahkan apa yang disampaikan Maulani tadi atau ditanyakan Pak Fadil. Oh iya. Ya, artinya nanti tinggal ditambahkan saja kan pulangnya. Oke, silakan Pak Fadil atau masih ada Pak? Ini kemudiannya hanya mobil alat saja ya, ini ya. Ya mungkin Pak Hussein ada silakan. Ya saya baru ada gambaran sedikit-sedikit pelanggaran ini bahwa alat sensor dalam rangka untuk mengukur itu ya. Jadi yang pengujiannya tadi itu kalau dilihat di gambar yang ditampilkan di hasil pembahasan ya ini terang betul. Jadi pengukuran itu dilihat ini sebelum ini di gambar ini sebelum ada isi atau setelah ada isi ya pengukuran itu begitu kan. Iya. Nah kalau yang setelah itu ada uji cobanya tadi itu yang dengan menampilkan apa LED-nya itu lampunya lah, dengan warna-warna itu kan itu maksudnya lah maksudnya begitu ya menampilkan warna sekian ada indikator sekian itu yang lampu hijau segala macam.
Itu gitu lah gambarnya lah. Nah cuma tadi setelah saya dengar yang apa yang disampaikan Pak Fadil tadi, ya memang kalau ini prototype aja, yang tidak bisa tidak bisa karena alat atau dari alatnya itu keterbatasan alat sehingga tidak bisa mengukur untuk standar truk yang 2 ton ya. Nah mungkin di dalam kesimpulan juga perlu ditambahkan itu tentang keterangan-keterangan itu ya. Sehingga di dalam sarannya juga bisa disampaikan bahwa ini kan keterbatasan segala macam tadi, nah itu diuraikan di situ lah kira-kira untuk supaya kita membaca bahwa ini tidak bisa digunakan untuk yang pengukuran sebenarnya gitu, yang betul-betul sesuai dengan truk yang 2 ton tadi itu kira-kira. Jadi itulah yang perlu ditambahkannya. Sehingga penelitiannya memang perlu ada penelitian lebih lanjut yang bisa mendekati kebenaran tadi kan. Saya itulah ya. Saya tidak bisa juga melihat terlalu banyak nanti tidak mengikuti dari proposal maupun belum membaca dari isi skripsinya yang tadi. Ya, mungkin uji cobanya gimana? Uji cobanya. Silakan didemokan alatnya Didemokan. Maulani. Orang demo. Jadi sebelumnya memang dibuatkan oleh Maulani. Mungkin Maulani bisa di mute salah satunya. Satunya di remote aja. Ya udah di mute itu. Iya. Ini mau Mana asistennya? Ada asistennya kan? Ada asisten. Berkasnya dikirim, kalau dia coba. Inggih Pak, apa namanya? Mungkin kelewat tuh pian tuh berarti dikirim ulun kira sudah semuaan. Sambil dijelaskan Maulani demonya ini. Ini dalam muatan, tanpa muatan dan angkanya masih 0. Ini saya akan memberikan beban kepada truk tersebut. Dan angka 0,19, warnanya lampunya berwarna hijau dan baterainya tidak menyala. Ini Kondisinya apa tuh sekarang Maulani? Warnanya apa? LED semua LED-nya. hijau Pak, Oh, masih. masih di bawah angka 2. Dan ini angkanya berada di 2,0,3, ini di atas 0,3. Lampunya berwarna kuning, artinya berhati-hati bahwa muatan akan maksimal.
ini sudah angkanya berada di angka 3 dan lampunya masih berwarna kuning. Apabila angkanya di atas 3 kilogram, maka lampunya akan berwarna merah. Dan buzzer akan berbunyi. Kemudian Pak, ini Pak angkanya kalau di atas 0,3, di atas 3,1 itu lampunya akan berwarna merah dan buzzernya akan berbunyi. Itu Pak Fadil, Pak Husain anunya demo alatnya. Coba sekarang dikurangi Maulani anunya, bebannya. Bisa balik ke kuning tidak itunya? Ya dikurangi 1 sekop gitu. Nah, Bisa balik Pak. nah ini sekarang dikurangi Pak Fadil, Pak Husain anunya bebannya. Jadi tidak lagi melebihi beban maksimalnya 3 kilo. Jadi sensornya ini disetting kurang lebih 3 kilo untuk maksimal. Yang sulit itu mengalibrasinya Pak Husain, Pak Fadil, karena sensor itu kan tidak bisa serta-merta digunakan, harus dikalibrasi dulu. Aslinya. Nggih. Jadi kalau menurut kami di alat itu untuk kaitannya dengan pengukuran kalibrasi itu yang paling penting biasanya. Silakan Pak Husain, Pak Tapi Fadil. ada dijelasan tadi itu bahwa kesulitan mengkalibrasi, penjelasan tentang kesulitan mengkalibrasi. Proses kalibrasinya kalau tidak salah sudah dijelaskan lah ya Maulani ya di Ada, naskah itu. bahwa tidak bisa dianukan ke sampai ke situ. Yang kalau begini Nggih. ada Maulani ada jelasnya lah. Dan saya udah baca juga. Kalau itu Dan pernyataan itu kan juga bisa jadi kata kunci juga untuk bahwa ini memang kita punya masih belum sampai ke keinginan mengkalibrasi kan ya maksudnya. Sehingga untuk penelitian berikutnya mungkin orang bisa mengarah ke sana gitu. Jadi bisa jadi dasar untuk penelitian lanjutan gitu ya. Kalau memang mungkin untuk dikalibrasi sana itu ada. Kalau ada yang ditulis itu Yang ada itu rasanya baru ya Maulani ya proses kalibrasinya. Jadi kalau misalkan kesulitannya tadi mungkin bisa jadi dimasukkan nanti di pembahasan itu bahwa kesulitan pada saat kalibrasinya apa itu disampaikan. Iya. Sehingga bisa untuk pengembangan berikutnya. Iya. Ya secara itu. Ya, jadi dijelaskan tadi berarti kesulitan di mana, kemudian dengan sistem yang ada ini dijelaskan juga bahwa misalnya ini truk tadi kan rekaman motor ini tadi ibaratnya batas motornya berapa di atas di sini. Nah itu dijelaskan juga. Jadi jangan langsung tiba-tiba ada pengujian. Ini ada pengujian kan, kemudian kita 2.95 di sini warna kuning, hati-hati, kemudian 3.32 merah sudah aman. Tetapi tidak ada penjelasan sebelumnya. Artinya untuk prototipe ini diaturnya berapa kan? Katakan amannya berapa? Nah, harusnya disebutkan dulu di awal. Baru masuk ke pengujian. Iya. Nah, di sini nggak kelihatan pengujian itu tiba-tiba ketika pengujian. Jadi nggak kelihatan di sini batasnya berapa. Nah, di sini 2.95 beratnya. Warnanya kuning hati-hati, kemudian pada pengujian berikutnya 3.2 warna merah tidak aman. Nah, artinya di sini kita nggak tahu batas amannya berapa di sini nggak kelihatan. Batas amannya ya Pak. Iya, jadi sebelum pengujian mestinya disebutkan dulu batasan tadi. Itu saya mungkin itu aja sih. Masih ada yang mau ditambahkan? Kita sudah terjadi di proposal ya.
Akhirnya lebih ke hasil saja. Oke, Pak Husen, masih ada yang ditanyakan Pak Husen? Cukup? Pak Fadil sudah? Ya, sudah. Oke, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi terima kasih untuk tim penguji Pak Husain dan Pak Fadil yang sudah berkenan untuk menyampaikan masukan dan juga sarannya. Silahkan nanti Maulani segera tadi saya tuliskan sebagian di antara yang beliau sampaikan. Nanti saya kirimkan secepatnya ke Maulani, nanti segera dikoreksi dan dikonsultasikan entah nanti ke melalui saya atau ke masing-masing pengujinya. Silakan Maulani ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga menyampaikan mohon maaf kepada Maulani karena membimbingnya mungkin tidak bisa maksimal karena harus offline bimbingannya via email dan lain-lain. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Husen, Pak Fadil, Ahmad Maulani sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis soalnya kemudian dari jangan kayak lagi. Ada lagi Ulun masih ada, Ulun. Ulun masih ada. Oke,